Ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamanya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh. Program bersama saya Ginadia. Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Jember adalah salah satu perguruan tinggi negeri keagamaan terbesar di wilayah Jawa Timur bagian timur. Jumlah mahasiswanya saat ini telah mencapai 18.000 dengan mahasiswa baru 3.746 orang dan alumninya telah tersebar di berbagai kota dan berbagai profesi. Kampus negeri berbasis Islam ini sejak tahun 2005 telah menjalin kerjasama baik dengan Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Jember. Setidaknya terdapat berbagai program kerjasama yang hingga kini terus berlangsung, mulai dari payroll gaji karyawan, kredit briguna karyawan, kartu tanda mahasiswa dan pembayaran SPP online, digital saving Britama Festival, serta kesempatan magang mahasiswa dan support penuh seluruh kegiatan. Bagaimana kedua lembaga ini mampu menjaga hubungan baik dan apa saja terobosan serta ragam inovasi yang dilakukan? Mengingat tak lama lagi IAIN Jember akan beralih menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Inilah spesial talkshow interaktif News FTV Jember. Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Jember merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang cukup diperhitungkan di wilayah Tapal Kuda. Berdiri sejak tahun 1965, awalnya IAIN Jember bernama IAID atau Institut Agama Islam Jember. Dengan mahasiswa angkatan perdana 176 orang dari satu fakultas yakni Fakultas Tarbiyah.
Dalam perjalanannya tahun 1966, IAID beralih status menjadi IAIN Sunan Ampel Jember sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 4/1966 14 Februari 1966. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Jember. Setelah melalui proses panjang dengan status STAIN Jember, akhirnya pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 142, kembali terjadi peralihan dari STAIN menjadi IAIN Jember. Kepres ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Jember. Seiring dengan pesatnya perkembangan, status IAIN Jember kini segera akan migrasi, yakni menuju Universitas Islam Negeri atau UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Ya pemirsa, spesial talkshow malam hari ini berbeda dengan biasanya. Jika biasanya saya ditemani oleh para kontestan Pilkada Jember 2020, namun untuk malam ini saya ditemani oleh dua orang hebat. Yang pertama ada Profesor Dr. Babun Suharto SEMM, beliau adalah Rektor IAIN Jember, dan narasumber kedua kita ada Bapak Teguh Agung Prihadi, beliau adalah pimpinan cabang BRI Jember. Kita langsung saja menyapa beliau-beliau. Selamat malam Pak Babun. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Pak Teguh. Ya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak Babun, Pak Teguh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya dengan kondisi sekarang ini ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan, alhamdulillah sekali kita. Alhamdulillah sehat ya Pak. Mungkin sebelum kita berbincang mengenai perpindahan IAIN menuju UIN, Pak Babun bisa diceritakan bagaimana sih Pak Babun bisa mencapai posisi seperti saat ini menjadi Rektor IAIN Jember, Pak? Kuncinya adalah kebersamaan. Iya. Membangun komunikasi semua pihak, stakeholder, begitu juga dengan Bank Rakyat Indonesia. Saya kira dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang bagus, baik di daerah, di Kabupaten Jember, ya baik dengan BRI, pemerintah Kabupaten Jember, Bupati, Gubernur, dan Menteri Agama, tentunya semuanya punya andil yang luar biasa, sehingga IAIN Jember yang baru berumur 5 tahun ini ya oleh pemerintah itu dipercaya ya untuk segera berubah, ya bertransformasi dari IAIN menuju UIN itu dalam kurun waktu 5 tahun. Ya, ini bisa dilihat dari turunnya surat izin prakarsa dari Presiden melalui Menteri Seknek, Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno. Melalui beberapa tahap itu tadi ya Pak ya. Iya. Mungkin Pak Babun bisa menceritakan sebelumnya bagaimana sih perjalanan karir Pak Babun sebelum sampai akhirnya menjadi Rektor IAIN ini Pak? Sebenarnya saya menjadi rektor itu tidak pernah ya terlintas dalam benak saya. Mimpi pun tidak. Iya. Ya. Karena saya dari keluarga yang biasa-biasa saja gitu ya. Pada tahun 1986 ya saya setelah selesai SMA saya ingin melanjutkan studi gitu ya. Tetapi apa mau dikata, orang tua ya dengan kehidupan yang pas-pasan seperti itu, maka kami mencoba ya untuk membantu orang tua, dan alhamdulillah saya diterima di IAIN Jember Fakultas Tarbiyah pada saat itu sebagai juru ketik gitu ya. Sesekali saya membantu untuk benar-benar perbaiki yang namanya meja kuliah itu. Iya. Dan itu kami lakukan terus ya secara ikhlas, dan sore harinya saya
saya belajar ya. Saya belajar melanjutkan studi di S1 Fakultas Ekonomi. Itu yang kami lakukan. Jadi Bapak waktu itu kuliah sambil kerja gitu ya Pak? Kuliah sambil kerja, ya. Lalu setelah menjadi juru ketik di sana sambil berkuliah, bagaimana Pak perjalanan karir Pak Dan Babun? alhamdulillah ya bisa menopang, bisa mendukung terkait dengan kelancaran dari studi itu. Gitu ya. Karena apa? Dengan ilmu. Kan itu janji Allah. Iya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Maka siapapun itu yang cinta pada ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat. Saya kira itu yang menjadi pedoman saya, sehingga saya 86 studi S1, alhamdulillah 92 saya bisa selesai walaupun dengan waktu yang cukup panjang gitu. Iya. Setelah menjadi juru ketik Pak, selanjutnya? Pada saat menjadi juru ketik ya tentunya kami tetap mengabdi ya sambil lalu pada tahun 2020 gitu ya, karena kami sudah tahun 93 diangkat menjadi PNS. Ya, PNS dengan gaji pada saat itu 61.500 ya. Alhamdulillah disyukuri aja ya. Ya, tapi disyukuri gitu Iya, ya. alhamdulillah. Bisa apa namanya menambah lah kehidupan keluarga. Tahun 2020 tahun 2000 saya studi S2 ya, S2 di ekonomi juga. Alhamdulillah lulus tepat waktu tahun 2002 dalam kurun waktu 18 bulan 20 hari. 18 bulan 20 hari Iya. Pak Babun bisa menyelesaikan S2 S2-nya. ya. Wow. Ini dalam rangka untuk menutupi ya kekurangan pada saat S1 gitu ya. Karena S1 saya apa namanya sampai pada 6 tahun gitu ya. Setelah itu ya dengan pembimbing saya disuruh melanjutkan studi, tapi saya katakan maaf Prof, saya tidak bisa melanjutkan karena saya harus kembali lagi ke kampus. Iya. Tetapi pembimbing pada saat itu Prof Mur, Pak Babon besok ke sini. Ada apa Prof? Besok aja. Nah besok saya menghadap ke beliau, ya ternyata saya disodori formulir untuk melanjutkan studi S3 gitu ya. Ini yang membuat bingung saya. Tapi ya karena ini semata-mata untuk mencari ilmu, saya bismillah. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan waktu S3 itu dalam kurun waktu 3 tahun. 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan Profesor Babun sudah bisa menyelesaikan S3-nya ya Pak? Iya, tahun 2005 selesai. S3 di waktu tahun 2005, kemudian Prof, selanjutnya perjalanan karirnya? Di sela-sela waktu saya melanjutkan studi S3 ada beberapa tugas kuliah ya dari dosen-dosen. Saya coba ya sampai di rumah saya ramu kembali untuk saya apa namanya kirim ke jurnal-jurnal ya. Iya. Saya kirim ya, kita nggak ingat udah gitu ya. Tahun 2007 ya, 2005 selesai, 2006 2007 alhamdulillah jurnal-jurnal tulisan saya yang saya kirim ke berbagai tempat pada turun gitu ya. Iya. Setelah saya hitung, saya coba cukup nggak kalau saya ke guru besar. Wow. Dan alhamdulillah setelah dihitung mencapai 900 lebih saya kirim ke Jakarta ya. 2007 alhamdulillah guru besar saya turun pada saat itu 2008 bertepatan dengan turunnya pasca saya dipercaya oleh ketua STAIN pada saat itu Prof Ridho untuk mengemban jabatan selaku direktur pasca sarjana. Direktur pasca sarjana. Ya, 2008 sampai tahun 2012. Waktu itu namanya masih kampus apa? Masih Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember. Iya. Setelah itu? Setelah itu ya saya coba 2012 karena ada pemilihan ketua, saya mencoba saja gitu ya, mencoba untuk bisa ikut serta lah. Iya. Ikut-ikutan. Tahun 2012 alhamdulillah Allah mentakdirkan saya sebagai ketua STAIN gitu ya. Saya dilantik tanggal 3 Agustus 2012. Nah, pada saat itu ya saya langsung tancap gas. STAIN tidak boleh diam. Iya. STAIN harus bergerak dan bergerak. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun alhamdulillah STAIN oleh Presiden itu ditingkatkan
statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember. STAIN menjadi Institut IAIN. IAIN Ya, betul ya. ya tahun 2015. 2015 dan 2015 bulan April, alhamdulillah saya dipercaya oleh Menteri Agama untuk menjadi rektor IAIN Jember yang pertama gitu ya. Tahun 2019 karena masa saya habis gitu ya. Saya mencoba untuk running lagi dan alhamdulillah Allah mentakdirkan saya sebagai rektor IAIN yang kedua. Sepertinya Pak Babun nggak boleh jauh-jauh dari sana sepertinya Pak. Begitu ya? Iya. Dan setelah saya dilantik yang kedua, saya mencoba untuk menggerakkan semua orang ya, bersama-sama untuk bisa menaikkan status. Dan alhamdulillah tanggal 12 November tahun 2020, beberapa hari yang lalu, saya mendapat telepon dari Jakarta untuk segera pergi ke Jakarta dalam rangka menerima surat izin prakarsa dari Presiden itu. Dan mudah-mudahan ya, karena di izin prakarsa ada durasi waktu 14 hari, itu peraturan Presiden terkait dengan Universitas Islam Negeri itu sudah harus sudah ditandatangani oleh Presiden. Mudah-mudahan, dan kami mohon doa restu, dukungan dari masyarakat, keluarga besar IAIN Jember, agar supaya perpres peraturan Presiden terkait dengan peningkatan status Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq ini segera ditandatangani dan diserahkan kepada kami. Iya, pastinya kita semua seluruh masyarakat Jember memberikan dukungan dan doa untuk IAIN ini menjadi UIN, Pak. Iya. Mungkin sekarang waktunya Pak Teguh. Setelah Profesor Babun menceritakan perjalanan karirnya yang cukup panjang, sekarang Pak Teguh silakan. Terima kasih. Sebenarnya juga kalau tadi ya kita dengar dari Profesor Babun tadi menceritakan bagaimana karirnya yang sangat luar biasa, dalam arti ini memang dari hasil kerja keras beliau. Saya sebenarnya merasa iri nih Mbak kalau saya mau menceritakan kalau saya sebenarnya biasa-biasa saja kayak seperti Profesor tadi ya yang luar biasa gitu kan. Jadi memang dimulai dari nol, dan itu dari usaha keras beliau yang memang sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi tidak patah semangatnya. Kalau saya kebetulan didukung dari orang tua. Jadi kalau saya juga, tapi saya setuju sekali tadi. Profesor bilang bahwa kita ada seperti sekarang ini ya karena kerjasama ya, terus kemudian juga dukungan dari lingkungan sekitar kita. Iya betul. Dan saya pun juga saya merasa sama nih kalau di situ. Saya merasa sama ya. Jadi memang kita ya harus berbuat sesuatu ya. Jadi kalau saya masuk ke BRI juga dari nol Mbak, jadi memang dari yang pegawai dasar boleh saya bilang ya, saya masuk ke BRI tahun 2000. Itu sudah di Jember Pak Teguh? Oh, belum. Belum? Ya. Di wilayah mana Pak? Saya di Purwodadi Grobogan, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ya. Jadi memang itu dulu ya dulu sih istilahnya namanya deskman gitu, karena orang yang kerjanya di belakang meja gitu ya, di belakang meja terus ya, namanya deskman dulu istilahnya seperti itu. Kalau sekarang mungkin banyak orang kenal itu istilahnya ya customer service ya, dari situ ya. Ya tadi saya niru sebenarnya gitu kan, walaupun dulu belum ketemu sama profesor, tapi saya niru ilmunya beliau sebenarnya. Jadi satu adalah kita mensyukuri ya, mensyukuri dengan apa yang kita punya sekarang ya, terus kemudian juga terus berusaha untuk mau berkembang gitu kan. Jadi tidak hanya menyerah dengan kondisi yang ada sekarang ya. Jadi waktu itu pun juga saya hanya bermimpi bahwa saya nggak mau untuk seperti ini terus menerus ya, saya harus berkembang. Nah di situ yang terus saya juga berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik ya kepada nasabah-nasabah saya. Terus kemudian juga setiap kali ada tugas dari atasan ataupun menjalin hubungan yang baik ya, baik dengan nasabah, lingkungan sekitar ya, terus kemudian juga dengan internal dari BRI. Nah terus saya coba kembangkan. Nah, terus kemudian tahun 2005 itu waktu itu juga ada seleksi untuk ke staff. Waktu itu juga saya nggak bermimpi gitu kan, seperti Profesor tadi nggak bermimpi seperti sekarang juga, saya nggak bermimpi waktu itu. Saya hanya mencoba, ada peluang yang ada di depan mata saya ya. Kenapa tidak dicoba gitu ya? Yes, itu ya, saya melakukan itu yang terbaik, dan alhamdulillah juga sama karena komunikasi yang terbaik dengan lingkungan gitu kan. Saya merasa tersupport oleh semua orang yang ada di lingkungan saya ya, baik dari orang tua, terutama orang tua nih ya, kita nggak bisa meninggalkan orang tua kita kan gitu kan. Saya merasa orang tua saya itu memberikan doa yang terbaik buat saya gitu kan, terus kemudian juga keluarga,
plus juga teman-teman di tempat bekerja saya itu juga sangat mensupport sekali. Ya. Dari situ ya saya berpikir bahwa saya tidak boleh mengecewakan mereka. Saya harus terus bisa memberikan terbaik. Ya alhamdulillah lolos. Jadi untuk ke staff, nah itu lumayan tuh. Setelah itu ya mulai jalan-jalan lah ke hampir ke seluruh Indonesia kan itu. Lalu Itu di Jember singkatnya. mulai kapan, Pak? Kalau saya di Jember mulai 2019. Nah, itu yang pertama kali juga saya kenal nih, Profesor Babun, orangnya sangat luar biasa gitu kan. Jadi satu di Jember ini kan memang kotanya awalnya dulu saya kenalnya adalah kota, memang kota yang kita kenal dulu mungkin karena ada perusahaan PTPN ya mungkin di sini, sehingga tadi dulu ya kenal untuk perkebunan gitu kan. Nah, begitu saya masuk ke Jember ternyata di sini banyak universitas yang jalan. Salah satunya IAIN gitu. Jadi dan saya ketemu beliau gitu kan. Saya lihat orangnya sangat penuh semangat. Nah, ini saya juga merasa wah, saya nggak mau kalah nih sama profesor kan. Jadi saya masuk 2019 kenal dengan IAIN. Nah, terus kemudian juga saya lihat perkembangannya. Ya kalau tadi ternyata yang membuat IAIN adalah profesor dan yang menutup yang akhirnya tapi menjadi UIN gitu. Ternyata juga profesor yang sangat luar biasa ini. Ini patut kita contoh buat kita semuanya kalau saya gitu. Apa sih yang Pak Teguh kenal dari sosok Profesor Babun ini? Tidak patah semangat, selalu kayaknya seperti nggak pernah mengenal usia gitu ya. Kalau saya ngerasa adalah, loh beliau ini nggak kalah dengan usia saya gitu. Jadi kayak semacam saya, harus terus seperti beliau nih gitu. Dan kemudian juga sama ya, banyak ilmu, pengetahuan ataupun tadi pengalaman hidup yang mungkin bisa kita contoh dari beliau. Banyak belajar dari Profesor Babun. Pastinya ya? Gitu kan. Selama memimpin di BRI Jember ada cerita unik apa nih Pak Teguh? Terus terang kalau cerita uniknya banyak ya di Jember ini. Sebenarnya kalau dari kotanya Jember ini kota sangat luar biasa. Potensi sangat luar biasa ya. Kotanya juga nyaman ya. Apa sih yang nggak ada di Jember gitu kan? Semuanya ada. Jadi termasuk mau kuliah pun ada UIN ya, ada IAIN. Paket lengkap ya Pak Teguh. Paket lengkap Jember itu ya. Terus kemudian kotanya juga sejuk, nyaman gitu kan, tidak ada macet. Ya saya dulu pernah di Jakarta, ampun gitu kan. Begitu di Jember, wih enak nih kotanya. Makanannya juga banyak ya. Yang saya masih susah adalah bahasanya. Kalau bahasa di tempatnya profesor, nah itu agak saya susah. Padahal dekat ya, saya aslinya orang Jawa gitu, tapi untuk menyesuaikan ke bahasa Madura ya. Itu gimana Pak? Madunten. Agak susah saya. Nah itu saja yang menurut saya kadang unik. Kadang kalau misalkan ketemu nasabah-nasabah yang kebetulan mereka menggunakan bahasa Madura, nah itu kadang saya juga ya, gitu. Harus bawa teman gitu Pak Teguh ya. Yes itu aja kalau saya kadang pengalaman menurut saya sangat berharga di Jember. Profesor Babun ini aslinya orang Sumeneb betul ya Pak? Mungkin bisa diajari sedikit. Betul. Jangan sedikit, banyak harusnya. Nek sekone. Nek sekone. Nek sekone. Okay. Tahu Pak Teguh. Sedikit-sedikit. Nanti kalau mau belajar lebih banyak bisa datang ke rumahnya sering-sering. Profesor Babun. Saya nanti harus sering-sering ke tempatnya profesornya harusnya. Kalau Profesor Babun ada cerita unik apa nih selama menjabat menjadi rektor di IAIN Jember? Ya, setiap memimpin lembaga ataupun organisasi itu tidak lepas dengan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi semua itu saya anggap bahwa mereka itu sangat cinta kepada kita. Tetapi bagaimana kita itu bisa meramu, mengajak mereka berpikir bahwa lembaga ini bukan milik saya, bahwa lembaga ini bukan milik rektor. Lembaga ini adalah milik kita semua. Ayo kita rumah, kita rawat bersama. Maju tidaknya lembaga bukan karena rektor, tapi kebersamaan kita. Saya kira itu. Iya baik. Profesor Babun, apa sih alasannya IAIN ini harus menggunakan akan beralih menjadi UIN? Dan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kenapa sih namanya harus Kiai Haji Ahmad Siddiq? Terima kasih Mbak. Ya, jadi begini. Kalau kita melihat perguruan tinggi di tempat lain, terutama di perguruan tinggi agama lah, di Surabaya itu ya UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Di Malang ada UIN Sunan Maliki.
di Semarang ada UIN Wali Songo dan sebagainya dan sebagainya. Dengan adanya perubahan dari YN menjadi UIN, kami berpikir kami tidak boleh latah untuk memberikan nama itu. Saya mencoba untuk mencari tokoh lokal itu, tetapi ya tidak kalah dengan mereka-mereka. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan komunikasi dengan berbagai tokoh masyarakat, bagai kiai, dan bahkan kepada anak-anaknya, putra-putri beliau, untuk sowan bagaimana kalau seandainya UIN ini nantinya diberikan nama UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ini sejarahnya juga panjang. Berdirinya IAID ini tidak lepas adalah usaha beliau ya dalam pada saat 1964 ada konferensi cabang Nahdlatul Ulama. Itu salah satu item keputusannya adalah bagaimana di Jember ini ada perguruan tinggi agama. Salah satu ya pencetus adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Sehingga kami mencoba untuk meminta restu kepada anaknya. Saya teruskan kepada Bupati, DPRD dan Gubernur, langsung ke Jakarta, dan alhamdulillah itu diterima gitu ya. Dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq saya kira ya kita sebagai warga negara Indonesia nggak asing lagi nama beliau. Karena apa? Pada saat muktamar di Situbondo beliaulah sebagai pemikir pencetus utama bahwa Pancasila itu adalah sebagai satu-satunya azas yang ada di Indonesia. Saya kira penting. Seperti itu ya Prof, cerita kenapa sih terpilih nama Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ya, kita menginformasikan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui jalur call interaktif, silakan menghubungi di nomor 085 1021 82555. Kita akan memberikan hadiah berupa brizi yang dipersembahkan oleh BRI Jember. Kita persilakan bagi penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Halo. Halo, iya, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Malam. Iya, dari siapa di mana? Dari siapa? Saya Rizky Wijaya dari UNED. Rizky Hidayat. Iya, Rizky bisa langsung disampaikan pertanyaannya untuk siapa ini? Iya, benar. Untuk Bapak Babun Soeharto. Ya, silakan untuk Bapak Babun. Prof. Bagaimana? Babun Soeharto. Bagaimana pertanyaannya, Rizky? Apa yang memotivasi Bapak untuk mengubah IAIN untuk menjadi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Rizky Hidayat. Baik. Iya, mungkin pemirsa dan juga Pak Babun dan juga Pak Teguh, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Rizky Hidayat tadi, kita jeda sejenak. Kita saksikan hiburan musik dari Novi dan juga Berlian.
tulus dengannya. Mengapa kau dekati aku? Kau membuat semuanya indah, seolah takkan terpisah. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program spesial Talkshow FTV Jember bersama saya Ageng Widya dan juga Profesor Dr. Babur Suharto. Beliau adalah Rektor IAIN Jember dan juga Bapak Teguh Agung Prihadi. Beliau adalah pimpinan cabang BRI Jember. Ya, kita melanjutkan perbincangan. Profesor Babun menjawab pertanyaan dari Rizky Hidayat tadi. Apa yang memotivasi perubahan IAIN menjadi UIN nih Pak? Saya kira ada banyak alasan gitu ya. Ada banyak alasan, dan di samping adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Saya mengibaratkan bahwa lembaga ini adalah suatu produk. Iya. Kalau berbicara produk, maka kita harus bisa melihat itu bagaimana konsumen itu daya beli mereka, kan seperti itu. Oleh karenanya saya selalu melakukan inovasi. Iya betul. Dari stain, dengan stain itu kan jangkauannya itu sangat-sangat terbatas. Setelah itu kami mencoba untuk berubah status menjadi IAIN sehingga jangkauannya lebih luas. Pada saat menjadi stain ya kita susah gitu ya, ke sekolah tinggi gitu ya. Dengan adanya institut maka ini sudah mulai masyarakat itu sudah mulai melirik perguruan tinggi yang namanya Institut Agama Islam Negeri Jember gitu ya. Tetapi yang menjadi pemikiran saya, kalau kami tetap bersikukuh dengan stain atau IAIN, maka kami hanya bisa memberikan satu produk, yakni adalah prodi yang berbasis agama dan sosial. Bagaimana dengan prodi-prodi umum? Masyarakat ini kan sangat-sangat membutuhkan ya. Di samping adalah belajar pendidikan umum, tetapi bagaimana di sana itu bisa belajar agama juga. Oleh karenanya kami mencoba untuk bersama-sama dengan keluarga besar IAIN Jember, pejabat-pejabat yang ada, untuk bisa menampaki satu jenjangnya, ini adalah universitas ya. Kalau universitas ini maka kita bisa dimudahkan untuk bisa membuka program studi umum. Selama ini kan kita sulit, makanya pada saat perubahan, dan kita sudah merancang dengan adanya perubahan dari IAIN menjadi UIN, nanti minimal ada 3 tambahan fakultas. Nanti itu, ada fakultas Saintek, ada fakultas fakultas sosial dan ilmu politik gitu ya.
Yang ketiga nanti Fakultas Kesehatan dan Psikologi. Dari 3 fakultas ini ya tentunya ya mereka yang selama ini gitu ya mau belajar pada prodi-prodi umum itu sangat-sangat terbatas tempatnya. Misalkan di UNED itu mereka yang masuk ke sana bangkunya terbatas. Dengan dibukanya di IAIN maka mereka bisa belajar dengan prodi yang sama. Tetapi nanti kita juga di perguruan tinggi agama ini masih bisa belajar agama. Dan di kampus kami itu ada yang namanya Mahat ya, Saifuddin Zuhri. Sehingga di sana adik-adik mahasiswa itu yang ingin belajar lebih dalam agama, membaca Al-Qur'an, saya kira tidak salah nanti kalau selama setahun itu bisa mengikuti pembelajaran di asrama atau pondok pesantren Mahat Saifuddin Zuhri. Untuk ketiga fakultas nantinya nih juga berada di kampus Manglis ini, Pak? Kami sekarang sedang lagi intens ya. Kenapa saya harus membuka Saintek? Saintek nanti salah satu prodi itu adalah ilmu kehutanan, produksi pengolahan pertanian, ilmu kelautan dan sebagainya. Karena apa? Pemerintah Kabupaten Lumajang ini sudah intens dengan kami dan bahkan sekarang lagi sedang diurus terkait dengan hibah tanah ya lebih kurang 50 hektar. 50 hektar? Ya nanti ya kita ya Win Kiai Haji Ahmad Siddiq nanti akan punya kampus di atas awan gitu ya. Itu kampus di atas awan di Lumajang. Di Lumajang di atas Senduro. Senduro Ya Senduro di atas ada apa nama istilahnya 28 apa namanya itu? B29. B29 ya B29 ya. Ya B29 ya B29 sehingga kita belajar sambil lalu ya kita bisa menanam ubi-ubian, gubis dan sebagainya. Saya kira sekarang menjadi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan Banyuwangi juga sama gitu ya. Dia akan memberikan lahan kepada kita dengan syarat nanti akan dibuka fakultas tentang kelautan kemaritiman itu. Iya. Kita beralih ke Pak Teguh. Bagaimana sih Pak nilai strategis keberadaan UIN di Jember ini? Kalau menurut saya juga sangat strategis sekali ya. Apalagi kalau tadi cerita dari Prof Babun gitu kan, dari inovasinya ya, keinginan ke depan ya. Kalau sekarang ini mungkin tadi ya baru kampusnya ada di Manglis ini ya. Next berarti kan ada di mana tadi Lumajang di ya, di atas awan ya, luar biasa. Mungkin next lagi juga ada di Banyuwangi. Nah ini kan berarti kalau kita dari BRI juga ngerasa wah ini potensi luar biasa nih gitu kan. Tetap harus kita gandeng bareng gitu ya. Kira-kira ada apa nih yang bisa kita gandeng bareng gitu bersama. Nah ini juga sama. Di BRI sendiri pun juga sama ya. Kalau tadi dari profesor juga pengen terus melakukan inovasi perbaikan, nah di BRI pun sama ya. Kami dari pihak BRI juga ingin mengikuti dari tadi seperti yang profesor sampaikan ya. Dari kami pun juga terus melakukan inovasi dari produk-produk kami. Ya kalau dulunya misalkan ya nabung itu harus datang ke kantor kita yang kadang mungkin mohon maaf ya masih kadang harus ngantri lama-lama. Nah sekarang ini sudah kita kembangkan, jadi kalau mau buka rekening tidak perlu harus ke kantor kita, lewat dari handphone kita pun sudah cukup untuk bisa buka rekening di BRI. Wow, pakai aplikasi apa ini? Jadi cukup lewat buka rekening.bri.co.id, nanti ngikutin aja dari situ. Ya langsung bisa terbentuk rekeningnya. Terus untuk bertransaksi online pun juga langsung bisa. Ya kita pun sekarang juga sudah mengembangkan aplikasi untuk yang BRI Mobile-nya, di mana di situ juga sudah lengkap sekali fiturnya ya, termasuk nanti ke depannya, jadi kalau kita pengen tahu nih ya dalam sebulan ini ya dari pendapatan yang kita punya, terus kemudian dengan pengeluarannya tuh kira-kira seperti apa ya, apakah kita terlalu banyak pengeluarannya di bulan ini ataupun kita sudah banyak savingnya di bulan ini. Nah itu nanti fitur-fitur itu juga akan dilengkapi kembali ya, termasuk juga mungkin kita juga kerjasama dengan sekarang ini nih ya, untuk bayar kadang masih pakai uang tunai ya, gitu kan. Nah tadi nanti untuk yang hadiah kita juga mulai kita kenalkan ya, uang elektronik dari BRI namanya Brizi. Ya, jadi BRI Easy ya, Brizi ya. Jadi di situ juga sama, jadi kalau Brizi ini karena uang elektronik jadi bisa dipakai dimanapun. Jadi untuk alat pembayaran bisa, termasuk misalkan nih kalau mau ke tol, mau ke Surabaya, ke Jakarta kan sekarang pakai kartu juga ya, itu bisa digunakan di sana. Jadi Brizi ini selain untuk pembayaran bisa untuk bayar tol ya Pak? Tol bisa, terus kemudian juga mau ke Bali nyebrang kan, bisa digunakan juga. Nah ini juga sama, karena terkait dengan IAIN juga kita lihat tadi mahasiswanya dari IAIN ini kan
sudah di mana-mana ya, gitu Iya. kan. Jadi juga sama dari mahasiswanya kalau ingin membuka rekening, kalau jadi mahasiswa kan ada KTPP-nya ya. Iya. Apa KTPP apa namanya istilahnya? Kartu mahasiswa. Istilahnya kayak kita dari BRI aja. Ya ada kartu mahasiswanya. Nah, itu juga sama, kita bundling dengan kartu berisi tadi. Jadi kartu mahasiswanya ini juga bisa digunakan untuk nanti belanja, terus kemudian juga tadi untuk transaksi misalkan menyeberang ke Bali, wisata ke Bali, ataupun beberapa tempat wisata juga sudah kita mulai kerjasamakan ya, untuk nanti sebagai alat pembayaran juga bisa. Nah, di luar itu pun sama ya, kita pun sama. Jadi sekarang ini dengan BI juga diminta sudah di itu alat pembayarannya itu dengan adanya QR ya. QR. Macam-macam di situ ya, QR-nya bisa nanti menggunakan link aja, bisa menggunakan OVO, GoPay iya ya. tuh. Nah, kalau nanti sudah aplikasinya sudah BRI Mobile-nya sudah jalan ya, sudah mempunyai Brimo ya, istilahnya namanya itu Brimo aplikasi kita tuh. Brimo. Nah, itu juga sama, top up-nya bisa melalui BRI tadi, Brimo tadi, aplikasi BRI ya. Termasuk tadi top up untuk uang tunai, uang elektroniknya BRI itu juga sama, bisa dilakukan melalui handphone. Jadi kalau nanti misalkan nih kita lagi ke tol ya, kan kadang suka lupa nih, belum ngisi ya. Begitu masuk nih, kalau dari sini masuk leces ya, tap kan, lupa nih, belum mengisi saldo, padahal kita keluar bayarnya kurang nih. Nah, dengan aplikasi Brimo ini, jadi kita nggak perlu repot, nggak perlu bingung harus nyari di mana ya untuk top up-nya gitu. Nggak perlu, kalau kita punya Brimo ya, yang dengan handphone yang ada NFC-nya, itu cukup top up melalui handphone saja. Jadi kita dipermudah di situ. Nah, itu sebenarnya niru nih dari Profesor tadi ya. Terus berkembang dengan produk-produknya, kita pun sama. Sangat membantu sekali untuk nasabah-nasabah ini tentunya. Betul, kita pengen memudah nih gitu kan. Termasuk tadi dengan mahasiswanya pun juga sama, pengen kita kenalkan dari awal ya, masalah teknologi perbankan ya, itu nanti siapa tahu nanti juga sama ya, kita dengan kerjasama dengan UIN ya, kita mulai, boleh nggak Prof nih Prof? UIN boleh nggak Prof nih kita ngomong nih dulu? Belum dengar, boleh nggak? Winhas. Ya, nanti juga sama. Kita banyak sekali yang bisa kita kerjasamakan, termasuk tadi ya untuk pembayaran dari mahasiswanya, termasuk juga nanti kita pengen mengenalkan mahasiswa ini kalau misalkan nih nantinya pengen nih gabung dengan BRI juga boleh loh, nanti magang di kita. Nanti magangnya juga akan kita evaluasi. Kira-kira hasil magang ternyata bagus, kita tawarkan. Mau nggak gabung di BRI gitu. Tuh kan, enak kuliahnya di UIN, lalu bisa magang di BRI. Siap, gitu. Betul. Termasuk nggak sampai magang, sampai bekerjanya pun sampai boleh. Bekerja bisa di BRI. Boleh. Gitu. Mungkin itu bisa diinformasikan Pak ke para mahasiswanya, jadi bisa lebih semangat untuk memperbaiki nilainya. Oh iya, di situ juga sama. Kita juga mulai kembangkan ada namanya kader surau. Apa itu? Kader surau. Jadi kayak semacam beasiswa ya dari pihak BRI kepada mahasiswa-mahasiswa ya, salah satunya dengan UIN ya. Bahwa nanti di situ memang syaratnya adalah dia harus hafal Al-Qur'an, tapi enggak yang harus 30 juz ya. Yang penting ada hafalannya saja. Nah, nanti dapat beasiswa dari kami. Misalkan beasiswa itu komplit, Mbak Ajeng ya. Dari dia biaya hidupnya, dia tempat kosnya gitu. Jadi kita ada semacam kayak guest host gitu ya, tapi khusus untuk mahasiswa yang menjadi kader surau ini ya. Jadi tempatnya sudah kita siapkan, terus kemudian biaya hidupnya juga termasuk biaya kuliahnya. Nah, plusnya tadi memang kita minta untuk nanti jadi ilmunya jangan hanya digunakan untuk diri sendiri. Betul. Ya, satu juga dikembangkan kayak tadi Profesor sampaikan, harus berkembang nih orang gitu kan. Nah, atau targetnya dari kita, hafalannya harus bertambah, ya kan. Terus kemudian juga bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Misalkan itu ngajar di lingkungan sekitarnya, tapi plus ya tetap ya nilainya ataupun nilai akademisnya tetap harus dipertahankan dan harus lebih bagus ke depannya. Memang total sekali BRI untuk mensupport IAIN ini ya Pak ya. Wajib lah, ini potensi luar biasa nih. Baik, kita memberi kesempatan bagi penelpon kedua malam hari ini. Silakan menghubungi nomor 085 1021 82555. Penelpon nantinya akan mendapatkan hadiah berupa brizi yang dipersembahkan oleh BRI Jember. Silakan. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dari siapa di mana Ibu?
Halo, Dari Ibu Yuli di Gebang nggak? dari Ibu Yuli di Gebang. Iya, Ibu Yuli, silakan diajukan pertanyaannya untuk siapa ini? Halo? Iya Mbak, mau tanya sama Pak Teguh BRI. Iya, untuk Pak Teguh. Silakan Ibu Yuli. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Yuli, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu tanya nih Pak ya, Iya, siap. bagaimana cara mengikuti program magang di BRI? Terus apa saja persyaratannya Pak? Oke. Ya, itu saja Ibu Yuli. Mungkin gitu aja, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Yuli. Sehat selalu ya. Untuk magang di BRI sebenarnya gampang. Memang kami utamakan adalah kepada universitas yang kerjasama dengan kita. Salah satunya adalah UIN gitu kan. Jadi memang kita utamakan mereka yang sudah ada kerjasama. Ya, jadi karena ada inginnya kita adalah ada timbal balik gitu kan. Jadi mereka sudah memanfaatkan produk dari kita, ya kita pun sama ingin memberikan sesuatu untuk kembali ke mereka. Syaratnya itu aja. Jadi nggak ada syarat aneh-aneh, itu nggak ada. Nggak ada aneh-aneh, harus Enggak. tinggi segini. Oh iya. Harus nggak ada. cantik, Ya, iya. harus tampan. Itu plus. Plusnya. Nanti dari belum cantik jadi cantik boleh lah gitu. Karena semua wanita menurut saya itu cantik, nggak ada yang nggak cantik ya. Setiap orang itu pasti punya nilai lebih, tidak ada yang nilai minusnya kan itu. Baik, itu jawaban dari Pak Teguh mengenai pertanyaan Ibu Yuli, apa sih persyaratan untuk magang di BRI gitu ya? Iya, jadi kalau Pak itu yang mudah-mudah Babu. saja Mbak Ajeng gitu kan, nggak ada yang susah pokoknya. Nggak ada yang susah, Ya. BRI itu memudahkan kita gitu. Iya betul, harus itu. Iya, pemirsa dan juga Pak Babun dan juga Pak Teguh, kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali setelah hiburan musik dari Novi. Suratmu yang lalu penuh sanjung dan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan mada fatwa pujangga, kan ku simpan suratmu yang itu, bak pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, seribu kali sayang, kemanakah risau hati, kan ku
Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember sejak lama telah menjalin kerjasama dengan Kampus Institut Agama Islam Negeri Jember. Kerjasama tersebut tercatat berlangsung sejak tahun 2005 dan hingga tahun 2020 ini masih terus bersemai. Setidaknya terdapat 5 program kerjasama yang hingga kini terus berlangsung. Pertama, payroll gaji karyawan, di mana terdapat kurang lebih 500 tenaga pengajar atau dosen dan pegawai IAIN Jember gajinya menggunakan BRI. Kedua, kredit berguna karyawan, KPR, KMK atau KI, seluruh dosen dan pegawai IAIN Jember yang telah berpayroll di BRI diberikan fasilitas kredit dan kemudahan proses one day service. Dan bagi karyawan IAIN Jember yang memiliki usaha, dapat dibantu dengan pinjaman modal KUR. Ketiga, kartu tanda mahasiswa dan pembayaran SPP dan UKT online. Keempat, digital saving dan Britama FSTVL, sebuah terobosan BRI untuk pembukaan rekening baru secara online via handphone pintar. FSTVL ini merupakan program berhadiah bagi nasabah dengan beragam kejutan, mulai dari handphone, motor roda 2, dan bahkan 2 unit kendaraan roda 4. Adapun kerjasama lainnya bagi mahasiswa terbaik diberikan kesempatan untuk magang di BRI Jember. Dan bagi lulusan terbaik berpeluang untuk bergabung menjadi karyawan BRI, menjadi kader surau BRI, serta kerjasama dalam support penuh seluruh kegiatan IAIN Jember. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan. Ya, wow, luar biasa sekali. Baru saja kita menyaksikan Profesor Babun menyanyikan lagu Melayu. Kita nggak tahu ya kalau suaranya memang segitu indahnya. Baru di program spesial tuh. Ternyata juga ada darah Melayunya. Iya, ada darah Melayunya. Ya, mungkin mahasiswanya yang 18.000 tadi itu akhirnya bisa lega. Wow, suara Profesor Babun seperti ini. Iya, kita langsung melanjutkan perbincangan kita malam hari ini ke Bapak Teguh ya. Oh, siap. Pak Teguh, tadi di VT sudah dijelaskan beberapa program kerjasama dengan IAIN. Bisa dijelaskan sekali lagi mungkin Pak, program kerjasama tadi itu apa saja sih? Ya, sebenarnya ada koreksi sedikit ya. Kalau tadi di situ menyebutkan bahwa untuk yang KUR, untuk pegawai, karena memang sebenarnya untuk yang KUR itu tidak diperbolehkan untuk ASN. Tapi kalau misalkan dari keluarga, ya keluarga dari teman-teman di IAIN ada usaha, nah boleh. Jadi dari keluarganya, jadi dari pihak keluarga boleh. Jadi kalau tadi juga sama, jadi di luar itu pun sama. Jadi kita juga menyediakan fasilitas kartu kredit ya untuk teman-teman di IAIN. Ya terus kemudian juga sama di luar itu kemudahan ya dalam melakukan transaksi ini juga sama, pastilah kita prioritaskan karena dengan kerjasama yang selama ini sudah terjalin antara BRI dengan IAI UIN ya itu sangat luar biasa, pastilah ya kita ingin terus juga memberikan yang terbaik buat teman-teman di UIN kan itu kan. Jadi apapun itu bentuknya monggo silahkan, kita juga persilahkan, kita sangat accept, kita sangat berterima kasih sekali ya untuk terus bisa memberikan terbaik buat teman-teman di UIN ya. Kalau tadi misalkan ya banyak, misalkan entah itu untuk kredit pegawai ya, konsumtif ya. Terus kemudian juga sama di sana juga kita mengembangkan misalkan untuk tambahan nih pensiunan ya, termasuk untuk yang pegawai-pegawai yang non ASN ya itu pun sama ya, kita juga bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Bagaimana Profesor Babun menanggapi BRI yang segitu loyalnya memberikan bentuk kerjasama kepada IAIN, Pak? Saya betul-betul merasakan bagaimana kita bermitra dengan Bank Rakyat Indonesia. Iya. Saya tidak sebelum saya ngomong, beliaunya ini kepala sudah tahu apa yang ada dalam benak saya, gitu ya. Terkait dengan perubahan status itu ya disupport dari beliau, gitu ya. Tentunya ke depan karena ya kita akan mencoba untuk mengembangkan kampus ini ya, bagaimanapun juga ya BRI selalu di depan. Amin, terima kasih Prof. Iya, Pak Teguh,
telah lama bermitra dengan IAIN Jember. Apa terobosan program BRI selama ini? Mungkin ada hal-hal baru, inovasi? Tadi misalkan tadi ya terkait dengan mengembangkan beasiswa ya, beasiswa tapi dalam arti tadi kita istilahnya adalah kader surau. Jadi itu memang beasiswa tapi di situ ada misi tertentunya. Ya, jadi dalam arti adalah kita juga inginnya mahasiswa dari UIN ini terus berkembang ya, dalam arti keagamaan juga iya ya, terus kemudian dalam arti akademis juga iya. Nanti itu juga sama, nanti nextnya juga sama. Kalau pengen mencoba nih ya seperti apa sih rasanya untuk menjadi pegawai BRI, nah itu juga sama ya, bisa magang ke kami ya. Nanti juga di situ bisa merasakan seperti apa frekuensi kerja di BRI. Nah, terus kemudian juga misalkan kok ternyata nyaman ya, enak ya di BRI, monggo kami juga persilahkan untuk nanti bisa ikut untuk seleksi menjadi salah satu tim dari BRI gitu kan. Nah, itu juga sama, sekarang ini juga terobosannya sekarang ini nih dari teman-teman mahasiswa dengan kondisi Covid ini ya. Pandemi ini kan juga sama ya, dalam arti mungkin sekarang masih daring ya Prof ya? Daring. Nah, ini juga sama, penerima mahasiswa juga lewat daring. Nah, itu juga sama. Kita mempermudah dalam layanan kepada mahasiswa. Kalau tadi ya, setiap mahasiswa ini kan harus mempunyai apa namanya? Lupa saya namanya. KTP kartu mahasiswa ya. Kartu mahasiswa ini pun tadi, jadi kan harus ada rekeningnya tuh di situ, karena nanti kartu mahasiswanya ini kan kita buat uang elektronik sebenarnya di situ. Nah, untuk pembukaan rekeningnya pun juga sama. Jadi kita permudah. Jadi tidak perlu harus datang ke kantor kami. Ya, itu cukup dari manapun, dari rumahnya pun bisa. Ya, silakan nanti untuk buka rekening di sana. Begitu sudah ada rekeningnya, tinggal nanti didaftarkan kepada kami untuk nanti kita cetakkan kartu uang elektroniknya. Jadi tidak perlu kemana-mana. Ya, tetap daring dari rumah pun. Ya, itu juga langsung bisa buka rekening dari BRI. Gitu. Dari aplikasi apa tadi Pak? Cukup dari bukarekening.bri.co.id. Buka rekening ya, gampang itu aja, buka rekening .bri.co.id. Ini ada satu lagi ya, kartu mahasiswa yang diberikan BRI kepada kita, bukan hanya ya kartu mahasiswa, tetapi bisa ya kartu mahasiswa. Kalau selama sebelum itu dompet kita, dompet mahasiswa tebal karena banyak kartu. Sekarang ini kartu BRI multifungsi. Betul. Ya, bisa dipakai untuk perpustakaan, untuk KTM dan kegiatan apa namanya? Kegiatan-kegiatan akademik ya. Itu cukup dengan satu kartu banyak fungsi. Satu kartu multifungsi ya. Iya. Sejak kapan ini Pak Teguh berlaku seperti ini? Sejak mungkin sudah awal lama. Jadi tapi tadi juga untuk yang pembukaan rekening memang baru mulai tahun ini. Jadi karena kita tahu bahwa sekarang ada pandemik itu, kita kembangkan tadi untuk pembukaan rekeningnya bisa melalui online ya. Sebelumnya memang ada yang ada pembukaan rekening tapi setengah online, yaitu bisa melalui e-form.bri.co.id. Itu di sana juga bisa membuka rekening, tapi endingnya tetap harus datang ke kantor kita. Nah, kalau sekarang ini karena pandemi ini sudah tidak perlu, jadi otomatis. Ini jadi juga isinya sama. Melalui buka rekening bri.co.id. Nanti untuk kartunya dengan kapanpun monggo silahkan untuk meminta kartunya. Jadi sewaktu-waktu bisa. Tapi di luar itu pun sekarang ya mungkin tadi kalau kartunya nanti, kalau mahasiswa sebenarnya kartunya nanti ya waktu dia datang ke Jember untuk meminta kartu tanda mahasiswa ya itu juga bisa langsung, baru waktu datang ke Jember bisa minta kartunya. Jadi sesempatnya mereka. Jadi tidak terbatas waktunya. Termasuk tadi kalau buka rekeningnya juga langsung bisa langsung otomatis terupdate aplikasi BRI Mobile. Jadi langsung bisa transaksi Mbak. Jadi nggak perlu harus punya kartu zaman sekarang ya, zaman now gitu kan. Jadi apakah nanti Pak nanti kalau misalnya transaksi dapat transferan dari orang tua, saya kan harus ke ATM ngambil uangnya gimana kalau nggak ada kartunya. Nah kan gitu ya. Padahal di aplikasi itu juga bisa ngambil uang tunai di ATM tanpa harus menggunakan kartu gitu. Sangat membantu sekali. Plus lagi sekarang juga sama ya, kadang nih buat masyarakat semuanya ya. Kalau sekarang ini banyak nih yang dapat telepon, dapat SMS, dapat hadiah nih ya. Terus kemudian harus ngasih kode. Nah, saya pastikan tolong jangan pernah kasih kode password ya atau PIN dari kartu kita kepada orang-orang tadi ya, karena pihak BRI tidak pernah meminta itu. Betul. Nah, kalau pernah nih ada yang seperti itu kan jadi takut nih. Wah, jangan-jangan rekening saya dibobol. Ya kan?
Dengan aplikasi tadi kita bisa mengamankan rekening kita, ya. Jadi dengan aplikasi Brumo tadi kita bisa blokir rekening kita sendiri, biar nggak bisa dipakai orang lain nih, termasuk tadi pembawa-bawa tadi gitu kan. Ketika kita merasa nggak nyaman ya, iya, tidak secure nih gitu kan. Udah kita deh, blokir sendiri deh rekening saya gitu kan, jadi nggak bisa digunakan oleh siapapun ya. Pas waktu mau menggunakan, mau kita pakai, tinggal buka sendiri lagi. Nah, aman kan gitu. Wow, hebat. Iya, kita memberikan kesempatan untuk penelpon ketiga malam hari ini, di mana nantinya akan mendapatkan hadiah Brizi dari Bank BRI Jember. Silakan yang ingin menelpon kami di nomor 085 1021 82555. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Dari siapa, di mana nih Bapak? Ya, terima kasih. Dengan Irohan, Mbak. Irohan? Iya. Iya, Irohan dari mana Bapak Irohan? Mau nanya ini. Dari Paleran, Mbak. Dari Paleran. Ya, silakan Bapak Irohan. Silakan pertanyaannya. Ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan kepada Prof. Babun selamat atas pindahnya IAIN menuju UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ya, terima kasih Pak Irohan dari Paleran. Doanya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan lebih jaya lagi, lebih banyak manfaat dan barokah di lingkungan Jember terutama dan masyarakat Indonesia umumnya. Amin. Mudah-mudahan bisa menyetuskan doktor dan profesor-profesor yang benar-benar ahli di bidangnya. Amin. Amin ya Rabbal. Yang kedua saya mau nanya begini, apa ada pinjaman khusus untuk UKM yang bergerak di bidang bisnis Pak Rego? Siapa Irohan? Barangkali kan begini, di kampus itu ada semacam unit kegiatan mahasiswa, terutama yang di bidang bisnis seperti koperasi. Di situ mungkin ada semacam pendirian kafe yang berwifi atau jualan yang lain lah. Itu bisa nggak dialokasikan untuk pinjaman ke mahasiswa-mahasiswa yang aktif di bidang bisnis itu, sekaligus semacam mempraktekkan ilmunya di fakultas yang ekonomi syariah itu. Kalau memang ada, seperti apa, syaratnya apa, terus harus menghadap ke siapa, ataukah ada semacam minta rekom ke Prof. Babun selaku rektornya? Itu. Terus yang ketiga pertanyaannya, misalnya ini saya sebagai mahasiswa, tiba-tiba di tengah perjalanan, anggap aja saya kekurangan biaya untuk registrasi misalnya. Apakah bisa misalnya kita pengajuan semacam bantuan untuk registrasi atau bayar karena memang kita dalam kondisi pandemi ini susah untuk membangun lagi bisnis gitu. Iya, Bapak Irohan, bantuan karena dari BRI atau bantuan dari Pak Rektor ini? Bukan di online begitu. Siap. Itu, terima kasih Mbak. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Teguh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Irohan dari Paleran. Iya, bisa dijawab Pak Teguh. Apa ada pinjaman khusus UKM? Maaf. Iya, kebetulan saat ini ya dari BRI
saat ini kan lagi banyak tuh yang nanya-nanya ya terkait dengan BPUM atau bantuan dari Presiden ya, bantuan produktif untuk usaha mikro. Iya. Ya. Nah, itu kalau dari sana ya itu kan bantuan dari Pak Presiden ya, dari Pak Jokowi itu 2,4 juta. Iya. Ya, tapi memang diberikan kepada UMKM yang kebetulan yang belum mempunyai fasilitas di bank. Terus kemudian juga bukan seorang ASN, Iya. bukan anggota TNI Polri, pegawai BUMN ataupun BUMD. Iya. Itu bisa mendapatkan bantuan dari sana. Nah, next nih itu kan bantuan awal ya dari Presiden untuk usahanya ya. Setelah itu juga kita kembangkan. Oh ya, tadi kalau pengen tahu ya dapat bantuan atau enggak, ini monggo silahkan dari pemerintah semuanya pengen ngecek nih ya. Itu juga sama lewat tadi ifom.bri.co.id ya. ifom.bri.co.id nanti di bawah di salah satu di sana ada kita ada feel untuk ngecek BPUM ada di sana. Ya, jadi nggak perlu tanya-tanya ke kantor BRI, cukup dari situ saja ya, Pak? Ya, nanti bisa dicek di situ, terus kemudian hanya nginput nomor NIK-nya kita, itu akan ketahuan apakah kita berhak untuk mendapatkan bantuan BPUM tadi dari Presiden. Ya, itu satu. Terus kemudian tadi menjawab dari Pak Irohan ya, terus kemudian ada nggak sih untuk usaha modal kerja? Jelas ada kan gitu ya. Jadi setelah itu nih next ya, setelah dapat bantuan tadi pengen ngembangkan usahanya lagi ya. Kita saat ini lagi dikembangkan juga ada namanya KUR Super Mikro. Ya, apa itu Pak? Bisa dijelaskan? KUR yang jumlahnya hanya sampai dengan 10 juta, ya, tidak perlu agunan nih. Ya, tidak perlu jaminan. Yang penting ada usahanya. Ya. Terus kemudian yang jelas harus warga negara Indonesia dong, ya, dibuktikan dengan KTP yang dengan NIK-nya sudah terdaftar di Disdukcapil, ya sesuai di sana. Nah, cukup itu saja. Nanti jumlahnya memang fasilitasnya ini hanya sampai dengan 10 juta. Makanya tadi kita bilang adalah super mikro karena hanya plafonnya dengan 10 juta. Nah, bedanya apa dengan KUR yang umum? Yang bedanya itu bahwa bunganya sampai dengan Desember ini ya itu tidak perlu dibayar, gratis. Jadi bunga sampai Desember nanti, ya bunga Desember nih, ini kan sudah November soalnya. Ya, jadi bunga Desember nanti sudah dibayar oleh pemerintah, jadi free di sana. Ya, jadi tadi sudah dapat bantuan 2,4, pengen kembangkan lagi ada KUR yang super mikro gitu kan. Tapi next nih siapa tahu ya usahanya tambah berkembang, tambah besar juga kita ada KUR yang kecil, KUR mikro ya. KUR mikro kita sampai dengan 50 juta. Itu juga sama, tidak perlu agunan. Ya, masih belum nih di sana ya. Karena kita ngeliat adalah bahwa ini adalah potensi dari UMKM kita yang baru berkembang, ya baru berusaha ingin mengembangkan sayapnya gitu kan. Nah, di situ ya kita bantu dengan bunga yang super murah lah gitu ya. Nah, setelah itu mau dikembangkan lagi boleh ya. Ada kita juga KUR sampai dengan 500 juta yang kebetulan kalau yang melayani hanya di kantor cabang dan 2 kantor cabang pembantu kita yang ada di kota maupun di Ambulu. Ya, jadi sampai dengan 500 kita juga ada KUR di sana sampai dengan 500. Nah, di luar itu kita monggo silahkan kita bicara tentang bisnis ya. Kalau bisnis ini kalau menguntungkan kenapa enggak kayak gitu ya. Ayo silahkan datang ke kantor kami. Kalau untuk yang KUR super mikro ataupun KUR mikro yang sampai dengan 50 juta bisa datang ke gerai kami yang ada 38 BRI unit. Ya, tersebar di seluruh Jember ada 38 ya. Nah, kalau di BRI unit ini juga ada lagi keuntungannya, Mbak. Apa itu Pak Teguh? Nah, kayak tadi nih, tadi siang kita juga baru menyerahkan ya tabungan. Ini kebetulan kalau tabungannya tabungan Simpedes namanya ya. Kalau tabungan Simpedes itu untungnya adalah setiap tahun itu pasti kita ada 2 kali undian. Diundi nih tahun 2 ya. kali undian. 2 kali undiannya. Dan tadi kebetulan kita undi adalah periode yang pertama 2020. Iya. Kalau kemarin di awal tahun periode kedua 2019. Jadi sudah 2 kali nih tahun ini ya. Setiap periode tadi kita nyerahkan ada 1 mobil R3, ada 1 mobil pick up, ada 14 unit motor. Ya. Tadi siang baru kita serahkan langsung kepada pemenangnya. Jadi kalau misalkan pemirsa nih ya, silahkan ayo nabung di BRI, di Simpedes, itu banyak sekali hadiahnya ya. Syaratnya apa sih Pak Teguh agar bisa mengikuti undian Simpedes tadi? Yang penting ada tabungan Simpedes di BRI. Itu aja ya. Cukup. Nah, saldonya memang setiap kelipatan 100.000 dapat 1 kupon. Wow.
Nah, kalau pengen lagi ada tabungan lagi bedanya. Kita juga ada tabungan namanya Britama yang tadi kalau bukanya lewat buka rekening.bri.co.id ya. Ini sekarang juga banyak promonya. Ya kan? Tadi banyak hadiahnya. Mau hadiah langsung? Ayo monggo silahkan datang. Hadiahnya langsung nggak diundi ada gitu kan. Terus di luar itu juga sama. Jadi kalau kita semakin aktif bertransaksi menggunakan aplikasi Brimu, itu coba poinnya tambah-nambah terus tuh. Nanti juga ada undiannya. Ya, undiannya nanti juga akan diundi tapi memang secara nasional. Kalau tadi yang Simpedes tadi hanya lokalan. Jadi tadi hadiahnya tuh hanya di Jember saja. Nah, kalau yang Britama ini hadiahnya memang diundi secara nasional. Hadiahnya yang tadi ada mobil Alphard sampai dengan gadget. Ya, karena nasional gitu kan. Terus kemudian kalau Britama unggulnya lagi, plusnya adalah setiap kalau misalkan nasabah kita ya punya tabungan Britama dengan saldo minimal 500.000 saja, sebenarnya di situ nasabah sudah kita cover otomatis dengan asuransi. Jadi kalau terjadi apa-apa silahkan nanti datang untuk diklaimkan asuransinya kepada kami. Ya, jadi tidak mengurangi saldonya, tidak perlu harus bayar preminya, otomatis kita auto cover. Ya untuk yang Britama gitu. Terus kemudian juga sama, ya saya minta tolong untuk teman-teman ataupun pemirsa yang kebetulan kartunya kartu Britamanya itu belum berchip nih. Kadang siapa tahu ada yang masih belum ya, belum ada chipnya. Itu juga kita minta untuk segera kita diganti ke kantor BRI terdekat ya, karena sekarang ini ya sebenarnya kalau kartu Britama tadi bisa digunakan dimanapun tuh. Jadi kalau kita misalkan ke Singapura, ke Malaysia, ke Arab, ke Mesir gitu kan, itu bisa digunakan kartu Britama tadi. Ya, tapi mohon maaf, yang mulai tahun ini itu bawa kartu yang hanya yang berchip yang bisa transaksi di luar negeri. Nah, kalau yang belum memang masih bisa digunakan tapi hanya di Indonesia saja. Nah, itu makanya tadi biar lebih mudah untuk transaksinya kita harapkan jadi pemirsa bisa untuk segera mengganti kartunya datang ke kami. Jadi kembali tadi ke pertanyaan Pak Irwan, mohon maaf Pak Irwan. Jadi kembali bahwa kita juga banyak ya untuk tadi skim untuk usaha ya. Bagi termasuk juga bagi mahasiswa ini sama. Oh ya, kita kembangkan lagi juga sama. Jadi kita juga ada aplikasi pinjaman yang online. Gimana itu, namanya itu Ceria. Jadi silahkan nanti daftar ya di BRI untuk bisa mendapatkan pinjaman yang online sifatnya. Jadi kan banyak tuh yang cuman online, tapi kan kadang suka yang mohon maaf kadang ya agak menakutkan ya, tahu-tahu nanti tadi kalau nggak bayar data dari kontaknya di ini atau yang gimana gitu ya. Nah, kalau kita nggak, ya kita sama saja seperti yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan layanan ini bisa datang ke BRI unit terdekat ataupun juga bisa ke agen-agen Briling BRI. Jadi kita kembangkan lagi nih, kalau misalkan untuk bertransaksi tidak melulu harus datang kantor kita, Mbak. Jadi kalau tadi memang masih banyak ya, mungkin belum yang menggunakan gadget ya. Masih yang mohon maaf kadang gadgetnya mungkin yang masih hitam putih gitu kan, tapi pengen mendapatkan yang dari BRI dan nggak mau jauh-jauh. Mungkin kalau yang lagi di daerah yang kebetulan kalau lokasinya jauh dari BRI kita ya silahkan datang ke agen Briling terdekat ya, itu juga bisa mendapatkan untuk mempermudah transaksinya. Itu juga bisa didapat di sana, mau ambil tunai, store tunai, termasuk mengajukan pinjaman, itu juga bisa ke sana. Baik, kita memberikan kesempatan untuk penelpon keempat ya Pak Teguh ya. Oke, monggo silakan. Silakan bagi pemirsa yang ingin menelpon kami, ada hadiah menarik yang dipersembahkan oleh BRI Jember. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari siapa di mana? Halo. Iya, selamat malam. Halo. Dari siapa di mana? Halo. Halo. Halo Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Dari Ibu siapa di mana? Halo. Putus ya. Iya, sepertinya telepon kita terputus. Melanjutkan mengenai aplikasi Ceria ya Pak Teguh ya. Itu memang dikhususkan untuk mahasiswa Pak? Umum sih sebenarnya, tapi mahasiswa juga bisa menggunakan di sana. Monggo silahkan kalau misalkan pengen mendaftarkan ya.
Jadi memang itu semacam untuk yang startup itu juga bisa ya, atau baru memulai usahanya juga bisa. Baik. Ya. Jadi berlaku untuk umum ya. Tapi kalau mahasiswa tadi pengen mencoba nih, oke, ayo latihan gitu ya Pak ya. Termasuk juga sama, misalkan nanti dari teman-teman mahasiswa tadi ya, misalkan mau datang walaupun di luar magang tadi ya, pengen datang ke kami, pengen ngobrol-ngobrol juga kita persilahkan, khususnya dari teman-teman dari mahasiswa dari UIN kan gitu ya. Kita siapkan waktu khusus lah. Silakan datang ke kantor cabang kami ya, yang ada di Ayani ya. Kita sangat welcome sekali buat teman-teman dari mahasiswa kalau pengen ya berdiskusi banyak hal, termasuk dengan kondisi yang sekarang ini yang terjadi, apa sih yang harus kita lakukan, atau tren-tren apa yang sekarang ini atau kedepannya ya itu akan kita hadapi gitu ya. Itu juga kita persilahkan. Sangat welcome sekali kita dengan teman-teman dari UIN. Iya. Ya, ada penelpon masuk. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dari siapa di mana? Dengan Diki dari Jember. Diki dari? Jember. Diki dari Jember. Iya, Diki, silakan pertanyaannya. Oke, saya ada pertanyaan untuk Profesor Babun. Jadi pertanyaannya itu dengan berubahnya status IAIN menjadi UIN, kira-kira upaya apa ya yang Bapak siapkan agar kampus dan para mahasiswa itu siap menghadapi dunia digital? Karena mengingat bahwa dunia sekarang kan udah banyak berubah gitu, udah menggunakan digital di mana-mana gitu. Iya. Sudah itu aja. Iya. Terima kasih Diki atas pertanyaannya. Oke. Silakan Profesor Babun untuk menjawab pertanyaan dari Diki. Ya, Mas Diki, ya kita yang beberapa hari yang lalu ya mendapat izin dari Presiden terkait dengan izin prakarsa. Kita tidak hanya ingin merubah lembaga, tetapi kita harus bersama-sama dengan adanya transformasi digital. Bagaimana transformasi? Semuanya kita harus bisa merubah mindset kita yang selama ini kita di dalam pelaksanaan perkuliahan itu hanya ya tatap muka dan sebagainya. Maka kita ke depan kita ini harus sudah berani gitu ya. Terkait dengan COVID ya yang kita rasakan itu mulai bulan Februari ya sampai sekarang ini ya tidak serta-merta bahwa itu adalah negatif. Tetapi ya kita mengambil manfaat dari itu semua ya. Sehingga apa? Dosen-dosen semua melek ya terkait dengan IT. Mahasiswa juga mau belajar dan sebagainya, sehingga apa? Semua ya yang kita lakukan itu dengan dunia maya gitu ya. Cara belajarnya, nilainya dan sebagainya. Oleh karenanya mari ya kita bersama-sama bukan hanya melakukan transformasi kembangan, tetapi termasuk digital bagi kami adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama. Iya, itu salah satu upaya yang dilakukan Pak Babun dan juga tim untuk beralih ke dunia digital seperti itu ya. Iya, Pak? kita harus memperkuat terkait dengan sarana prasarana ya. Kita harus menambah terkait dengan apa istilahnya itu ya internet kita gitu yang selama ini mungkin bisa server jaringannya mungkin ya Prof ya. Iya. Server dan jaringannya mungkin selama ini hanya 10 hektar tetapi sekarang ini sudah 20 lebih di sini, makanya kita harus merata itu ya terkait dengan masalah jaringan itu. Iya betul. Itu yang sangat membantu, memang jaringan ini harus semaksimal mungkin. Iya, harus kuat. Ya, apalagi dengan kondisi sekarang tadi digital ya, era digital, mau nggak mau memang kita harus arahnya ke sana. Iya. Dan saya yakin juga UIN ini sudah mempersiapkan dari kemarin-kemarin ya, bahwa ini juga mau nggak mau harus mulai dikenalkan dengan digital kan gitu ya. Iya. Ya baik Profesor Babun, Pak Teguh, jika tadi sudah kita mendengarkan suara indah dari Profesor Babun, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak mendengarkan suara indah dari Pak Teguh. Pak Teguh bisa menyumbangkan suara emasnya ya? Bukan suara emas ya, mungkin ya perunggu kali ya. Suara perunggu. Iya. Siap, Pak Teguh akan menyanyikan lagu apa nih Pak? Saya mencoba, karena saya ada di Jember, saya pengen mencoba lagu yang biasa dinyanyikan di daerah sini. Tapi memang mohon maaf saya belum bisa bahasa Madura, jadi saya pakai bahasa Banyuwangian. Oke. Siap. Dipersilakan Pak Teguh untuk mempersiapkan diri. Ya pemirsa, kita akan mendengarkan suara indah dari
Pak Teguh, pimpinan cabang BRI Jember. Bisa Amerika selawase ya mung Amerika, tapi kelendi maning ceritane wis beda saiki ning rika wis sing ana tiga wong liya. Bisa Amerika selawase yo mong Amerika, tapi lila sun coba ngalila kena masih abot hamsun rasa. Wow, itu tadi suara indah Bapak Teguh Wahyu, pimpinan cabang BRI Jember. Teguh Agung, Teguh Agung. Teguh.
Teguh Agung Prihadi. Oh Iya. Saya dapat nama Wahyu dari mana ya, Pak? Wahyu dari ilahi. Wahyu. Iya, ternyata dua pimpinan ini, Pak Babun dan juga Pak Teguh ini memiliki bakat terpendam, pemirsa. Kalau aku sih, ya, belum keluar ya. Tetap terpendam. kalau aku sih yes. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Kita ke Profesor Babun. Program apa saja yang akan dilakukan menyambut UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq ini, Prof? Tentunya untuk menuju kepada UIN, Iya. saat ini kita sedang mempersiapkan terkait dengan pengajuan pembukaan fakultas-fakultas baru yang seperti saya katakan tadi, minimal ada 3 fakultas. Ada 3 fakultas ya. 3 fakultas tidak cukup, maka perlu ada tambahan di sana adalah program studi. Program studi dari masing-masing fakultas itu minimal 2. Sehingga nanti akan ada tambahan ya 6 prodi masing-masing fakultas. Bisa saja itu lebih tergantung daripada tim yang kita buat. Dan harapan kami lebih banyak, lebih baik, karena nantinya calon mahasiswa itu lebih bervariasi dalam rangka memilih program studi ya. Yang selama ini mungkin hanya bersandar pada agama dan sosial, maka nantinya akan ada ilmu-ilmu eksak Iya, betul. yang akan hadir di kampus UIN ya, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ini rencananya realisasi dari UIN ini kapan ini, Prof? Kalau berpijak pada surat izin ya, yang surat izin istilahnya itu yang dikeluarkan oleh Menseknek, itu 14 hari dari dikeluarnya surat, nanti ada perpres. Dari perpres nanti kita ada langkah lagi, yaitu aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama PMA terkait dengan yang namanya struktur ya, struktur dan struktur organisasi dan tata laksana di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq itu. Dari sanalah kita akan mencoba untuk memasukkan beberapa fakultas ya. Fakultas, ada prodi, dan kita harapkan di tahun depan penerimaan masa baru sudah ansih di sana adalah program-program studi umum itu sudah masuk gitu ya? Masuk di sana. Profesor Babun sudah sangat optimis ya untuk bisa maju ke UIN ini ya? Insya Allah dengan adanya izin prakarsa saya kira 99,9% itu sudah. Iya. Tinggal 1%-nya itu ya dari yang di atas. Iya, dari Allah. Ya, kita beralih ke Pak Teguh. Pak Teguh, bagaimana BRI Jember menangkap peluang dari perubahan IAIN ke UIN ini? Iya, kita melihat tadi ya, kalau misalnya tadi seperti dijelaskan oleh Profesor Babun ya, bahwa nanti IAIN yang terus mengembangkan sayapnya, ya, terus kemudian juga menambah jumlah prodinya, ya, jurusannya dan prodi-prodinya, ya, termasuk juga lokasinya ya dikembangkan baik tadi di Lumajang ya, termasuk dan juga di Banyuwangi. Nah, kita lihat di sini kan berarti potensi sangat luar biasa. Dan ini juga salah satunya adalah dari UIN ini kan pengen mencoba nih, nggak susah loh sekarang kalau pengen mendapatkan pendidikan yang layak. Betul. Yang nantinya bisa untuk sebagai bekal ya dari masyarakat kita, adik-adik kita nih ya, pengen berbekal biar nanti untuk kedepannya ya, ke depan untuk masa depan mereka ya, itu juga kan gampang. Nah, dari situ kita lihat tadi berarti potensi yang lebih dikembangkan, berarti kan jumlahnya akan lebih banyak lagi. Nah, dari situ juga kita harus mengambil misalkan momennya ini gitu kan. Jadi makanya tadi juga sama, kita mungkin sekarang ini juga kita nggak susah lagi nih harusnya kalau mau bertransaksi di BRI ya, sehingga dari situ ya nantinya bisa match nih. Termasuk juga tadi ada yang nanya tadi terkait dengan teknologi, juga salah satu fakultasnya tadi kalau nggak salah juga ada terkait dengan teknologinya kan ya. Betul. Nah, ini juga sama, kita pengen mengembangkan di sana, jadi nanti bisa berkolaborasi bareng nih antara BRI dengan UIN ya, sehingga nanti ke depan ya kita juga ingin ya dari BRI itu juga terus berkembang, termasuk dalam layanannya, termasuk juga dalam teknologinya. Kita istilahnya kalau di BRI itu namanya berevolution, jadi BRI terus berevolusi. Wow. Ya. Jadi kita pengen mengembangkan BRI nanti ke depan ya, harapannya tidak susah lagi orang mau bertransaksi menggunakan jasa layanan dari pihak BRI itu. Ya, kita masih akan memberikan satu kesempatan bagi penelpon beruntung malam hari ini. Silakan yang ingin bertanya kepada dua narasumber kami.
Halo, selamat malam. Baik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari siapa di mana? Muhammad Ridowi dari Sempolan. Muhammad Ridowi dari Sempolan. Ridowi Sempolan. Ya. Iya, Bapak Muhammad Ridowi bisa langsung ditanyakan, Pak? Saya ingin bertanya kepada Bapak Teguh. Iya, silakan. Monggo silakan Pak Ridawi. Apa saja fitur-fitur dan unggulan dari Briho? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Ridawi. Baik Pak Ridawi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Di Sempolan, salah buat teman-teman di Sempolan ya. Di sana juga ada nih BRI di Sempolan ya. BRI Sumberjati sih namanya di kita nih ya. Tapi kadang orang manggilnya di situ BRI Sempolan gitu. Di mana-mana BRI ya, Pak ya. Biasa, ya. Sempolan ini kalau kita lihat juga apa ya, daerahnya tuh cukup strategis ya. Iya. Tadi juga di sana ada BRI kita di sana ya. Jadi terima kasih buat Pak Ridawi tadi atas pertanyaannya, bahwa dengan fitur yang ada di Brimo kita ini sangat luar biasa sekarang ini. Jadi kadang nih ya, kadang kalau misalkan ada banyak nasabah, karena kadang nih pengen tahu ya, Pak BRI ya. Tolong dong, kadang saya pengen cetakkan rekening koran saya gitu kan. Nah, kadang kita tuh memberikan rekening koran buat nasabah itu hanya 3 bulan. Bisa 3 bulan sebelumnya gitu kan. Jadi dari hari ini ya berarti 3 bulan sebelumnya. Nah, dengan aplikasi Brimo ini pengen berapa tahun bisa nyetak sendiri. Oh, sampai berapa tahun ya? Bisa gitu kan, bertahun-tahun pun bisa gitu. Karena kita melihat adalah bahwa rekening ini adalah private informasi dari si nasabah sendiri. Jadi bahkan termasuk kita sebagai orang BRI pun dikasih keterbatasan, pegawai BRI dikasih keterbatasan untuk tahu mutasi dari rekening dari nasabah kita. Ya, karena inginnya adalah tadi masyarakat yang lebih nasabah yang lebih tahu rekeningnya dia. Jadi dia lebih detail daripada kita, gitu kan. Jadi untuk mutasi rekening bisa lebih detail lagi. Terus kemudian juga di sana ya kayak tadi pengembangan yang terbaru adalah bahwa nanti bisa nih kalau pengen top up ya, misalkan saldo untuk yang menggunakan base-nya adalah QR ya, quick response yang misalkan pakai yang barcode itu ya, itu kalau dulunya biasanya kita hanya kerjasama dengan Link aja sebagai salah satu main dari BUMN ya. Nah sekarang juga kita kembangkan lagi tadi, tidak hanya Link aja tapi juga misalkan GoPay, OVO, Dana dan yang lainnya. Nah next juga sama untuk pembayaran dari beberapa misalkan kerjasama dengan pihak insurance, kami juga bisa di sana. Jadi nantinya kalau misalkan mau bayar ya tagihan-tagihan dari asuransi itu juga bisa di sana. Ya, terus kemudian juga sama tadi ya, jangan lupa ya untuk mengupdate nih kalau misalkan pakai uang elektronik ya, asal handphonenya ada NFC-nya ya, itu bisa langsung tahu ya saldo dari uang elektroniknya. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya, cukup dari handphone kita pun bisa ya. Termasuk kalau pengen mengupdate saldonya juga tentu saja bisa ya. Di luar itu juga sama ya, misalkan pengen tahu nih mutasinya, pengen transfer pun sama Mbak. Jadi kalau di kita lengkap, mau bank kemanapun kita bisa ya. Jadi silahkan dicek di sana ya. Sekarang pun misalkan kalau masyarakat ya pengen tahu nih ya, silahkan nanti untuk install aplikasi Brimo dari kami. Di sana kalau pengen tahu untuk transfernya kemana saja itu juga bisa ya. Itu juga kadang ya kalau kita sering transfer kepada keluarga ya kan kadang nomor rekeningnya agak susah ya, panjang lebar ya. Karena ngafalin nomor rekening ini kadang suka susah ya. Padahal misalnya tadi kita transfernya itu kepada keluarga ya, kepada istri, kepada anak yang lagi misalkan nih dari masyarakat di Sempolan mengirim anaknya yang lagi di Jember gitu kan. Nah, paling kalau agak susah ya. Nah, di aplikasi Brimo itu kita juga bisa nge-save tuh datanya, yang nomor rekening yang biasa kita transferkan bisa di-save, termasuk nih ya. Kadang kalau kita pengen ya namanya itu dikhususkan, dalam arti adalah kita nih pengen biar lebih dihafal ya, biar nggak salah misalkan ya. Misalkan kalau saya mau transfer ke anak saya tadi rekeningnya dibuat namanya dia sendiri ya. Jadi saya mau transfer itu pakai nama anak tadi bisa. Jadi tidak perlu kita ngafalkan nomor rekening lagi gitu ya Pak. Jadi tinggal anaknya tadi pengen di save nih nama rekening kita pakai nama apa ya gitu kan. Misalnya pakai nama Agung, selama Agung itu belum dipakai oleh orang lain itu bisa. Jadi nanti kalau orang tua
pengen ngirim ke saya, tinggal ketik aja nama Agung. Nah, di situ sudah langsung keluar nomor rekeningnya. Iya. Itu ada banyak lah, pokoknya silahkan lah dari teman-teman atau nasabah-nasabah dari atau masyarakat dari Jember, termasuk yang ada di Sempolan, silahkan untuk mengupdate aplikasi Brimo-nya ya. Di situ banyak sekali fitur yang terbaru yang kita ada. Dan terus kita ingin berinovasi ke depannya. Jadi kira-kira yang dibutuhkan apa sih? Ya kita tetap akan selalu ada di sana. Mungkin itu Mbak Jen. Iya, sudah terjawab pertanyaan dari M. Ridowi ya, dari Sempolan mengenai fitur-fitur yang ada di Brimo. Dan jika masih belum puas dengan jawaban Pak Teguh, bisa langsung datang di kantor BRI gitu ya Pak? Siap, tentu saja ya, silahkan datang ke kantor BRI terdekat ya, termasuk juga sama misalkan ya, silahkan tadi di e-form tadi ya, e-form di situ juga banyak banyak informasi ya, terkait dengan produk-produk BRI, baik tabungan, fasilitas pinjaman yang ada di BRI, bagaimana caranya ya, termasuk di situ juga fitur-fitur transaksi keuangan yang lainnya. Jadi banyak sekali transaksi keuangan yang sebenarnya kita ada ya, termasuk juga mungkin siapa tahu ya di daerah Silo kalau nggak salah, di sana banyak juga yang kadang masyarakatnya sering pergi ke luar negeri atau keluarganya ada di luar negeri, mendapatkan penghasilan di luar negeri sana, pengen transfer ke Indonesia kita juga bisa ya, ataupun misalkan pengen nih ya, kadang pengen ke umroh ya, ke Arab sana, pengen tuker nih uangnya dengan real, kita juga ada, silahkan datang ke kami dengan rate yang pastinya sangat-sangat kompetitif gitu. Iya, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Profesor Babun, apa Prof harapan nantinya di Universitas Islam Negeri ini sendiri? Dengan adanya perubahan bentuk dari YN menjadi, tentunya kita berharap Winhas itu menjadi pilihan utama. Iya. Dan selalu dekat di hati. Betul. Masyarakat Jember khususnya. Pilihan utama dan selalu dekat di hati. Iya. Ya, mungkin sebelum saya menutup program, ada statement yang ingin disampaikan dari Profesor Babun terlebih dahulu ke masyarakat. Oke, ya. Ada filosofi yang mengatakan bahwa kalau kepingin cepat sampai, larilah sendiri. Iya. Tapi kalau ingin sukses, ayolah untuk selalu bergandengan tangan. Karena ini penting gitu ya. Sukses menuju win, maka kita ya tidak lain adalah kita bergandengan tangan dengan BRI, pemerintah kabupaten, provinsi, terutama adalah Kementerian Agama. Iya. Ya, terima kasih Profesor Babun. Mungkin Pak Teguh sekarang, apa statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mungkin satu, dengan tagline-nya kami ya, dari BRI akan terus berupaya untuk bisa melayani dengan setulus hati ya. Terus kemudian juga tadi dari apa yang disampaikan oleh Prof Babun juga banyak yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa kita sebagai umat manusia harus terus berinovasi ya, berevolusi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya, dan tidak lupa senantiasa bersyukur dengan nikmat yang terus diberikan oleh Yang Kuasa kepada kita. Betul. Ya, dengan kondisi saat ini ya, terus berarti kita harus jangan sampai menyerah ya dengan COVID atau pandemi yang sekarang ini menimpa pada kita. Teruslah kita sebagai manusia untuk terus berinovasi ya, dan saya yakin setiap kali upaya atau usaha yang kita lakukan pasti ya akan ada jalan keluar setiap masalah yang ada di kita. Ya, beri aplaus untuk dua narasumber kita malam hari ini, Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM, Rektor IAIN Jember, dan Bapak Teguh Agung Prihadi, Pimpinan Cabang BRI Jember. Sebelumnya kita juga mengucapkan selamat atas akan beralihnya IAIN menjadi UIN, ya Prof. Ya, terima kasih. Ya, dan bagi 5 penelpon tadi akan mendapatkan hadiah Brizi yang dipersembahkan oleh BRI Jember. Saya sebutkan nama-namanya ya, orang yang beruntung tadi. Ada Rizky Hidayat dari UNED, Yuli dari Gebang, Irohan dari Paleran, Diki dari Jember, dan juga M. Ridowi dari Sempolan. Selamat untuk ke-5 penelpon. Baik, terima kasih pula untuk pengirim musik kita, Novi Sabda Berlian. Dan tak lupa kita juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia FTV Jember dimanapun berada. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Widya undur diri, dan sampai jumpa.